Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini Kak Mary dan Kak Ale bukan cuma berdua loh. Ya, kita juga punya pemusik loh. Itu udah ada tempatnya. Kita panggil bersama-sama yuk Kak Keke-nya. Yuk, Kak Keke. Hai adik-adik. Hai Kak Keke. Kak Keke juga bawa teman loh. Namanya Kak Mega. Oke. Kita panggil sama-sama ya. Kak Mega. Hai adik-adik. Hai Kak Mega. Oke, berarti sekarang kita udah lengkap ya. Oke, Kak Keke boleh ke tempatnya? Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau saat teduh. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Aku Istimewa. Adik-adik yang di rumah, ayo kita semua berdiri dan kita mau menyanyikan lagu dengan gerakan ya, 2 kali. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi pagi Engkau sudah boleh membangunkan kami. Hingga saat ini kami akan beribadah. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum membaca Mazmur, kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Alkitab Mengisahkan. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 107 ayat 4 sampai 9. Dipersilahkan untuk mempersiapkan bacaannya ya adik-adik. Adik-adik sudah disiapkan semua Alkitabnya?
Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat 4 sampai 9. Untuk ayat yang tercetak keluar akan dibaca oleh adik-adik yang laki-laki bersama dengan Kak Ale, dan untuk ayat yang tercetak ke dalam akan dibaca oleh adik-adik yang perempuan bersama dengan Kak Mary dan Kak Mega. Mari kita bermazmur. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. mereka lapar dan haus, Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. sehingga sampai ke kota tempat kediaman Allah. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian pembacaan Mazmur kita. Syukur kepada Allah. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi yang berjudul Tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan berlari melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak luput syukur. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya kalian? Semoga kalian sehat dan sukacita selalu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak minta adik-adik untuk duduk manis dan mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Kak Merlis. Selamat pagi adik-adik. Salam kenal, nama kakak Kak Merlis.
Dan hari ini kakak mau berbagi kisah Alkitab supaya kita sama-sama bisa belajar darinya. Tapi sebelumnya kakak mau mengundang kita bersama-sama untuk berdoa, memohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, tenangkanlah hati kami, jadikanlah pikiran kami fokus hanya kepadamu. Karena saat ini Tuhan, bersama-sama kami akan membaca, juga mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, sehingga kami bisa mengerti, terlebih lagi memahami dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, pernah dengar istilah hakim? Apa yang ada di pikiran adik-adik waktu dengar kata hakim? 1, 2, 3. Oke, good. Hari ini kakak mau berbagi kisah tentang hakim, khususnya hakim yang tercatat dalam Alkitab. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Adik-adik yang terkasih, istilah hakim pada zaman bangsa Israel yang tercatat di Alkitab berbeda dengan hakim yang kita kenal saat ini atau zaman ini. Kalau istilah hakim yang kita kenal atau yang kita tahu zaman ini itu melekat pada pengadilan atau mahkamah. Hakim adalah seorang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Berbeda dengan istilah hakim zaman ini atau saat ini, hakim yang dimaksudkan dalam pembacaan Alkitab kita pagi ini mempunyai tugas dan peranan yang berbeda dan lebih banyak.
hakim pada zaman Israel memang punya banyak peranan. Memang dia juga tetap mengadili ya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan atau ada satu hal yang perlu diselesaikan, memang bangsa Israel bisa mengadu kepada hakim untuk nanti dibantu dicari jalan keluarnya atau solusinya. Tetapi hakim punya peranan-peranan lain yang ada pada zaman itu. Yang pertama yaitu mereka juga adalah pemimpin bangsa. Sehingga hakim bisa mengambil keputusan yang berlaku untuk seluruh bangsa Israel. Nah, hakim juga punya peranan dalam peperangan. Mereka bukan cuma pemimpin bangsa, tapi mereka juga pemimpin dalam peperangan. Jadi kalau misalkan bangsa Israel hendak melawan atau berperang dengan bangsa-bangsa lain, nah hakimlah yang memimpin peperangan itu. Namun lebih daripada semua tugas itu, ada satu tugas hakim yang penting banget, yaitu membuat dan menjaga bangsa Israel tetap setia kepada Tuhan. Kenapa begitu? Ya, karena umat Israel ini umat yang sering lupa, sering gak inget sama kebaikan-kebaikan Tuhan yang selama ini udah mereka rasain. Penyertaan dan kuasa Tuhan yang selama ini udah berlaku untuk bangsa Israel, seringkali mereka lupakan. Sehingga akhirnya terjadilah penyembahan terhadap dewa atau dewi lain yang ada saat itu, karena mereka melihat dari bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Nah, disinilah kemudian hakim punya peran yang penting banget, yaitu mengingatkan kembali bangsa Israel untuk bertobat dan kembali juga setia dan beribadah hanya pada Tuhan saja. Untuk lebih jelasnya, kakak akan jelasin semuanya dari awal. Semua ini berawal dari kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka mengembara selama 40 tahun di padang gurun Sinai. Musalah pemimpin mereka dalam perjalanan. Mulai dari bangsa Israel keluar dari Mesir sampai pengembaraan mereka di padang gurun Sinai. Kemudian Yosua menggantikan Musa. Yosua inilah yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Pembacaan Alkitab kita menceritakan bahwa setelah Yosua, juga orang-orang tua Israel meninggal karena usia yang sudah lanjut, maka generasi barulah yang tinggal di tanah perjanjian. Mereka adalah orang-orang Israel yang lahir di tanah Kanaan. Dulu dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu, Tuhan berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu opa-oma dan orang tua mereka, bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi mereka, dan karena itu Tuhan memberikan tanah perjanjian itu. Lalu orang tua mereka berjanji bahwa mereka juga akan mengasihi Tuhan dan setia atau taat kepada Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan dan bukan kepada dewa-dewi lain. Ternyata setelah orang tua mereka meninggal, generasi baru yang lahir dan tinggal di tanah perjanjian itu lupa kepada Tuhan. Mereka tidak beribadah lagi kepada Tuhan, tetapi beribadah kepada dewa-dewi lain. Akibatnya adalah bangsa lain memerangi Israel dan Israel kalah dan dikuasai bangsa lain. Israel harus bekerja keras agar bisa makan dan membayar pajak kepada bangsa yang menjajah mereka. Lalu mereka sadar karena mereka sudah berdosa akibat melupakan Tuhan. Mereka lalu berdoa, memohon ampun dan pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi Israel, umatnya itu, Tuhan mendengar teriakan minta ampun dan minta tolong dari mereka. Lalu Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin umat Israel. Tugas para hakim itu adalah mengajak bangsa Israel untuk sungguh-sungguh menyadari kesalahan dan dosa mereka, lalu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Setelah itu,
Hakim-hakim bertugas untuk memimpin Israel berperang, mengusir musuh-musuh Israel. Dan karena Tuhan sudah mengampuni mereka, maka mereka akan menang dalam setiap peperangan itu. Nah, adik-adik, kakak yakin pasti adik-adik tahu banget kalau Tuhan sudah mengasihi bangsa Israel, otomatis dan sudah pasti Tuhan juga mengasihi kita semua. Mengasihi adik-adik, mengasihi kakak, mengasihi papa, mama, orang tua, kakak adik, kakak pengasuh, semuanya Tuhan kasihi. Karena Tuhan mengasihi kita, kita sudah ditebus, kita sudah menjadi umat kepunyaan Allah. Makanya kita juga akan diberkati. Dan untuk itu juga kita mengasihi Tuhan dengan cara kita taat pada perintahnya, dan kita juga setia dengan hanya beribadah kepada Tuhan saja. Sebelum kita berpisah dan kakak mengakhiri pelayanan firman pada hari ini, kakak mau berbagi sebuah cerita. Satu kali ada seorang ayah yang mengajak keempat anaknya untuk pergi ke hutan. Anak-anak ini diajak untuk melihat dan mengamati sebuah pohon, yaitu pohon apel. Tapi masing-masing anak diajak pada waktu yang berbeda. Anak pertama diajak pada musim dingin, anak kedua pada musim semi, anak ketiga pada musim panas, dan anak keempat pada musim gugur. Lalu sang ayah mengumpulkan keempat anaknya untuk bertanya apa yang mereka lihat mengenai pohon apel tersebut. Anak pertama bilang, katanya, pohonnya jelek banget. Udah gitu akarnya dan batangnya tuh nggak jelas banget gitu. Anak kedua bilang, pohon yang kulihat itu penuh dengan kuncup-kuncup hijau yang kayaknya ntar bakalan bagus deh hasilnya. Anak ketiga bilang, pohon yang aku lihat itu dipenuhi dengan bunga-bunga bermekaran yang harum juga lagi. Anak keempat bilang, enggak deh. Pohon yang aku lihat itu penuh dengan buah yang matang dan ranum. Ayahnya bilang, kalian semua benar kok. Cuma kalian ngelihatnya di waktu yang berbeda aja. Karena itu ayahnya kemudian berpesan, janganlah kita menilai kehidupan hanya berdasarkan masa-masa sulit saja, atau hanya berdasarkan satu masa saja. Masa-masa sulit mungkin akan membuat kita melihat segala sesuatu nampaknya buruk, mengecewakan, bahkan penuh dengan kegagalan. Janganlah cepat menyalahkan diri, bahkan juga menyalahkan orang lain, apalagi kalau sampai bilang, emang akunya aja yang sial, nasibku gak oke lah. Jangan terlalu cepat begitu. Kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu dan percayakan Tuhan mengerjakan bagiannya. Jika kita tidak bersabar pada musim dingin, tentu kita tidak akan bertemu dengan musim semi, panas, dan musim gugur untuk menikmati hasilnya. Karena itu, setialah kepada Tuhan dalam segala musim. Untuk kita semua, setialah hanya pada Tuhan dalam keadaan apapun. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, terima kasih banyak Tuhan kalau sampai hari ini kami masih boleh mendengar firman Tuhan. Kalau hari ini kami boleh diingatkan untuk selalu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Karena menjadi anak yang taat itu menyenangkan hati Tuhan. Dan apapun yang Tuhan mau kami lakukan, kami percaya kalau itu semua untuk kebaikan kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan.
kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, berkatilah pemimpin kami mulai dari Bapak Joko Widodo sampai kepada Bapak atau Ibu RT yang memimpin di daerah kami masing-masing. Tuhan berikan kebijaksanaan dan hikmat kepada mereka dalam menjalankan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk mereka, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup aman dan sejahtera. Berkatilah kami juga Tuhan sebagai rakyat Indonesia, supaya selalu mau taat kepada peraturan dan saling menghormati, sehingga perdamaian bisa terjadi di Indonesia. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Pelita, Jakarta. Berkatilah KMJ kami Ibu Ellen dan semua yang bekerja dan melayani di gereja kami, supaya apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan dan menolong orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa, kami mau berdoa untuk keluarga kami. Tuhan berkatilah setiap anggota keluarga kami Tuhan, mulai dari oma opa kami, orang tua kami, om tante, dan saudara-saudara kami. Biarlah kasih sayang dan kepedulian selalu ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, tolong bantu cukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami dan ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur atas semua yang boleh Tuhan beri untuk kami. Terima kasih Tuhan kalau beberapa dari kami boleh naik kelas dan naik tingkatan ke SMP. Kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Untuk beberapa dari kami yang masih belum naik kelas, tolong berikan kami semangat untuk terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Bapa, sekarang pandemi COVID-19 masih ada di Indonesia. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Bantu mereka Tuhan yang sekarang sedang kesakitan, baik karena virus corona ataupun karena penyakit lain. Berikan mereka kekuatan supaya mereka dapat beraktivitas kembali. Tuhan, terima kasih sudah menghadirkan dokter, suster, dan seluruh staf rumah sakit yang baik hatinya. Berkatilah mereka dan keluarganya supaya sehat dan dapat saling bertemu satu dengan yang lain. Bapa, untuk teman-teman kami yang sedang kesusahan, apapun kesulitannya, tolong mereka Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang mempunyai hati untuk selalu menolong mereka yang membutuhkan. Terima kasih banyak Bapa sudah mau mendengarkan doa kami. Kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
setelah kita selesai mengumpulkan persembahan, sekarang kita mau berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang boleh berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja dan pelayanan di sekitar kami. Di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan Kak Merlis. Sekarang Kak Isya mau ajak kita semua untuk bermain bersama lewat aktivitas hari ini. Sesuai yang dapat adik-adik lihat lewat layar laptop ataupun handphone, nama permainannya adalah True or False, benar atau salah. Cara bermainnya cukup gampang, karena adik-adik hanya memilih benar atau salah dari pernyataan yang akan ditampilkan. Ada 7 soal seputar Alkitab yang perlu adik-adik jawab dengan benar. Karena akan ada 2 hadiah untuk yang menjawab paling cepat dan benar. Tapi gimana ya? Kak Isya bisa tahu jawaban adik-adik? Nah, kalian semua kan pasti sudah punya Instagram. Untuk jawabannya, bisa adik-adik kirimkan lewat direct message ke @pagpib_pelita. Batas waktunya sampai jam 11 ya adik-adik. Sekarang kita akan mulai, tapi sebelumnya Kak Isya akan kasih 1 contoh dulu untuk kita kerjakan bersama-sama. Sesuai instruksi Kak Isya sebelumnya, adik-adik hanya perlu memilih benar atau salah dari pernyataan yang akan ditampilkan. Yuk kita kerjakan bersama contoh berikut. Namaku Adam. Arti namaku adalah yang diangkat dari air. True or false? Dan jawaban yang benar adalah false, karena untuk nama yang artinya diangkat dari air adalah nama Musa, bukan Adam ya adik-adik. Gimana? Cukup gampang kan? Yuk kita mulai permainannya. 3, 2, 1. Demikian aktivitas kita di hari ini. Kak Isya harap adik-adik bisa menjawabnya dengan benar ya. Dan Kak Isya tunggu sampai jam 11. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah Impa hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan Yesus, apa yang kami dengarkan cerita hari ini bisa berguna dan kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, lindungi juga kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari agar dijauhkan dari virus corona Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga keluarga kami yang dekat maupun yang jauh. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak layan, gereja dan pelayanannya Tuhan. Tuhan, hanya ini doa anakmu dalam anakmu Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, IMPA hari ini selesai ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Shalom, dadah.